Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weni Pradini Putri, dengan rekan saya Reska Dwinasti, Eka Wulandari, dan Ika Cahyani Magdalena. Baik, di mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika ini, dari awal sampai dengan akhir, mengenai pertemuan yang awal itu tentang laboratorium, sampai dengan akhir, secara garis besar kita membahas mengenai laboratorium. Di mana laboratorium itu adalah salah satu tempat, wadah, ataupun sarana dan prasarana untuk kita melakukan uji teori, untuk melakukan eksperimen apakah teori yang sudah dijelaskan di kelas tersebut sama dengan halnya yang kita dapat waktu saat praktikum di laboratorium. Jadi, sesuai dengan pengertiannya tadi, fungsi daripada laboratorium ini yaitu digunakan untuk melakukan uji eksperimen, penelitian, ataupun pengujian pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian di dalam laboratorium ini pastinya ada yang namanya struktur laboratorium. Yang pertama itu kepala laboratorium, yang kedua itu teknisi laboratorium, dan yang ketiga itu ada administrasi di dalam laboratorium. Baik dari administrasi sarana dan prasarana, fasilitasnya, ataupun alat dan bahannya. Nah, masing-masing mereka mempunyai tugas ataupun tanggung jawabnya masing-masing. Dengan yang kepala laboratorium itu yang pertama pastinya bertanggung jawab dalam pengelolaan laboratorium ataupun keberlangsungan praktikum di dalam laboratorium tersebut, apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuannya atau tidak. Yang kemudian itu ada teknisi laboratorium yang pastinya itu memelihara alat dan bahan di dalam laboratorium tersebut. Dan yang ketiga itu adanya administrasi di dalam laboratorium, baik itu dari sarana, tenaga kerja, ataupun fasilitas yang ada dalam laboratorium. Jadi mereka akan memelihara ataupun akan mengelolanya dengan baik. Nah, di dalam laboratorium tersebut tadi, pasti adanya peraturan, dan peraturan ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang sarana prasarana laboratorium, dan juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang tenaga kerja di dalam laboratorium tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizka Dwinasti. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan laboratorium, penataan alat dan bahan, dan juga pemeliharaan atau perawatan alat dan bahan. Perencanaan kegiatan laboratorium adalah kegiatan awal strategis untuk menetapkan program kerja laboratorium berdasarkan analisis keadaan dan kebutuhan yang sudah teridentifikasi. Perencanaan kegiatan laboratorium melibatkan semua personil dan guru yang terlibat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan laboratorium. Terdapat beberapa hal penting dalam perencanaan kegiatan laboratorium, yaitu perencanaan kegiatan laboratorium dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali setiap sebelum 1 semester. Perencanaan kegiatan laboratorium harus sesuai dan mendukung program kerja sekolah. Dan perencanaan kegiatan laboratorium harus didahului dengan evaluasi dan analisis. Adapun penataan alat dan bahan, penataan yang dimaksud adalah proses agar terlihat lebih rapi. Dalam penataan alat dan bahan berkaitan dengan keteraturan dalam penyimpanan maupun kemudahan dalam pemeliharaan. Dalam penataan alat dan bahan ini dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan kegunaannya. Agar terlihat lebih rapi, maka alat dan bahan laboratorium ini dapat disimpan di dalam lemari khusus untuk menyimpan alat dan bahan tersebut. Yang terakhir yaitu pemeliharaan atau perawatan alat dan bahan laboratorium. Dalam pemeliharaan atau perawatan alat dan bahan laboratorium diperlukan menetapkan jadwal yang harus dilakukan secara berkala terhadap seluruh peralatan yang ada di laboratorium agar alat tersebut terjaga kinerjanya serta bahan yang tersedia terjaga kualitasnya. Lalu, mengingat sifat fisik dan kimia setiap bahan berbeda, maka periode dan cara pemeliharaan atau perawatan untuk masing-masing bahan juga pasti berbeda. Kegiatan ini harus dilakukan sesuai SOP yang tersedia, terutama menyangkut bahan dan peralatan bantu yang digunakan untuk membersihkan serta cara membersihkannya agar fungsi kerja alat tersebut tetap terjaga, sehingga siap untuk digunakan kembali pada kegiatan laboratorium selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis bahan laboratorium yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bahan kimia seperti asam, basa, dan garam. Yang kedua yaitu bahan fisika seperti peralatan listrik, magnet, dan optik. Yang ketiga yaitu bahan biologi seperti mikroskop, preparat, dan kultur jaringan. Yang selanjutnya yaitu simbol keamanan lab, di mana menjadi 2 yaitu simbol bahaya seperti simbol racun, korosif, dan mudah terbakar. Yang kedua yaitu simbol peringatan seperti waspada atau simbol hati-hati. Yang ketiga yaitu jenis bahan percobaan fisika. Yang pertama peralatan listrik, peralatan mekanika, peralatan optik. Selanjutnya yaitu materi tentang tata tertib guru dan siswa. Menggunakan alat pelindung diri seperti jas lab, sarung tangan, dan kacamata pengaman. Yang kedua yaitu mengikuti prosedur keselamatan saat melakukan praktikum percobaan. Selanjutnya yaitu kontrak keselamatan kerja dengan menandatangani kontrak
meningkatkan aturan keselamatan. Selanjutnya yaitu materi pengelolaan lab, di mana mengatur penggunaan lab yaitu dengan mengatur jadwal penggunaan maupun pengawasan. Yang kedua yaitu mengatur keamanan lab dengan menggunakan alat pelindung diri dan prosedur keselamatan. Limbah adalah hasil dari suatu dilakukannya eksperimen atau praktikum yang kemudian dibuang sesuai dengan ketentuan atau bahan yang sudah tidak dapat dipakai lagi. Limbah terbagi menjadi 3, yaitu limbah dalam bidang fisika, kimia, dan biologi. Limbah fisika, limbahnya berupa alat, kimia berupa zat-zat yang telah digunakan dapat dibuang. Yang ketiga yaitu biologi, yaitu makanan atau minuman, bisa juga tumbuhan yang kita gunakan. Nah, sisanya itu harus dibuang, sisanya itu termasuk dengan limbah. Dalam suatu laboratorium terdapatlah struktur laboratorium di mana kita dapat mengetahui visi dan misi laboratorium tersebut yang digunakan untuk memajukan kedepannya laboratorium seperti apa. Yang kedua ada analisis SWOT, di mana kita dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan suatu laboratorium tersebut. Dan yang ketiga ada rencana atau strategi laboratorium, di mana strategi ini yang kita gunakan untuk mengembangkan laboratorium. ISO 1705 adalah standar internasional yang digunakan untuk mengetahui kompetensi laboratorium dalam pengujian atau pengalibrasian suatu alat. ISO 17025 ini menjelaskan untuk mengetahui dan untuk menjelaskan apakah alat tersebut dapat diperoleh dengan hasil yang akurat. Kemudian mereka peroleh menurut prinsip-prinsip yang digunakan secara global.